Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya para reseller Best Corporation di seluruh dunia dan juga teman-teman semua yang baru pertama kali ikut forum seminar bisnis syariah via Zoom pada malam hari ini. Dan juga malam hari ini perlu diketahui bahwa kita sedang live juga ya di YouTube-nya Best Corporation. Terima kasih sudah menunggu ya sampai jam 8 malam karena memang kita mulainya jam 8 dan setengah 8 sampai jam 8 adalah forum untuk mengantri memasuki room Zoom pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu ya teman-teman semuanya yang berhasil memasuki room Zoom ini dan semoga tidak terlempar keluar ya karena kalau terlempar keluar belum tentu bisa masuk lagi. Tapi nggak apa-apa, seandainya nanti nggak bisa masuk lagi, teman-teman bisa mengikuti melalui live di YouTube Best Corporation. Teman-teman bisa lihat di pojok kiri atas ya. Di pojok kiri atas teman-teman bisa lihat ada tanda live di pojok kiri atas ya. Ada tanda live, teman-teman nanti bisa cek di situ tanda live di YouTube Best Corporation ya. Oke teman-teman semuanya, saya mau menyapa dulu teman-teman ini dari mana saja ya. Malam hari ini seperti biasa kita tembus di 1000 partisipan ya. Jadi kalau seminar nasional ini 1000 partisipan itu menjadi hal yang lumrah ya. Kalau perlu sebenarnya kita membutuhkan 5.000 sampai 10.000 ya. Hanya saja forum Zoom kita terbatas hanya sampai di 1000 saja. Dari Magelang hadir, dari Medan, dari Padang, dari Bandung, dari Saudi juga hadir, Malaysia juga hadir. Kemudian mana ini? Banjarmasin Kota Gede, Kudus Jawa Tengah hadir ya, Depok, Garut, Sumeneb, Padalarang Bandung, Riau, Purwakarta, Rembang, Pacitan, Cianjur, Makassar. Coba kita lihat mana yang belum disebut, Bogor, NTT, Lampung, Surabaya, Taiwan juga ada ya. Oke, Taiwan juga ada, Pontianak juga ada. Batu Malang, Maluku, Manado, Banten, Palembang, Sukabumi, Pekanbaru, Kerawang, Bangkalan, Dubai, Tambun, Cicalengka, Solo, Brunei, Darussalam. Jadi ini Sabah Malaysia meliputi Indonesia, Malaysia, Brunei, bahkan tadi ada Dubai, bahkan mungkin ada Hong Kong, ada Abu Dhabi, mana lagi? Nah, Masya Allah ya, dari berbagai daerah juga mengikuti forum seminar pada malam hari ini. Oleh karena itu, bagi Anda yang baru pertama kali ikut forum pada malam hari ini, saya ucapkan selamat ya, karena komunitas bisnis dari BES ini udah sangat besar sekali dan memang ada di berbagai daerah di penjuru dunia tentunya. Dan yang sukses juga sudah banyak. Oleh karena itu teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat sekali lagi, selamat karena Anda bisa mengikuti forum yang spesial ini ya. Bisa mengikuti forum yang spesial ini dan bisa belajar bareng-bareng nih teman-teman ya. Oke, yang baru pertama kali, sekarang saya mau tanya sekali lagi, yang baru pertama kali ikut di forum seminar online dan belum menjadi reseller atau komunitas dari BES, ada nggak? Yo. Coba teman-teman bilang. Saya hadir Mas, saya. Oke. Mantap ya. Ini yang baru pertama kali banyak banget nih ya. Pasti mendekati 900-an gitu ya. Masya Allah. Nah teman-teman, sekarang kita tes ya. Kita tes suara. Teman-teman nanti tulis kotanya ya, dari Medan jelas gitu ya, dari Medan suara jelas, supaya teman-teman kita yang bilang nggak ada suaranya itu bingung sendiri, kenapa dia nggak ada suaranya sedangkan yang lain ada, berarti kesalahan ada pada dia ya kan. Kita tulis coba jelas dari daerahnya, dari mana, tulis suara jelas gitu ya. Malaysia jelas, dari Bandung jelas, dari Bogor jelas. Ya, dari Saudi juga jelas, dari Bekasi juga jelas, Tapanuli jelas, Malaysia jelas, Lampung jelas, Serang jelas. Mantap, semangat semua nih, aku jadi ikut semangat ya. Minum dulu ya guys. Wow, jadi tambah semangat ya.
Oke teman-teman semuanya, tema kita malam hari ini sama tidak berbeda dengan yang lain, yaitu kita malam hari ini pengen bicara tentang solusi teman-teman ya. Pengen bicara tentang solusi, bagaimana caranya kita memiliki peluang untuk bisa mewujudkan impian-impian kita. Nah, di sini temanya adalah seminar bisnis syariah dan open reseller dari reseller based corporation tentunya ya. Oke, sesi ini kita akan buka melalui hijrah dari riba. Teman-teman semuanya, kita di sini akan mulai masuk ke tema pertama, yaitu bagaimana hijrah dari riba. Teman-teman semuanya, ada sebuah pertanyaan, teman-teman nanti harus jawab ya. Ada sebuah pertanyaan seperti ini. Teman-teman, kira-kira keadaan keuangan sekarang ini ada pada nomor berapa? 1, 2, atau 3? Coba teman-teman baca ya. Keadaan keuangan saat ini ada pada nomor berapa? 1, 2, atau 3? Coba kita lihat, yang pertama kali nulis 3 langsung. Yang pertama kali nulis Sukoco, ini nulisnya 3. Keuangan sakit parah, banyak utang, cicilan, dan riba. Turut bersedih Pak Sukoco ya. Kemudian ada lagi Yuni juga nulis 3. Kemudian Andy juga nulis 3. Putri nulis 3. Ini banyak yang nulis 3. Ini ada yang nulis 1 nih, Sohibul Husni, Masya Allah ya. Sohibul Husni ini keuangannya sehat, income-nya cukup, tidak memiliki hutang. Nah, Masya Allah ya. Semoga yang lain juga nanti keuangannya bisa sehat juga seperti Sohibul Husni ya. Karena kebanyakan ini ternyata punya utang ya, kebanyakan ya. Kebanyakan punya utang. Ada yang nomor 2 nih, dia mungkin tidak punya utang, tapi keuangannya kurang sehat. Siapa ini nomor 2? Di sini Aan. Nah, keuangannya kurang sehat, butuh penghasilan tambahan. Semoga nanti lewat presentasi ini bisa dapat penghasilan tambahan ya. Sofiarti juga sehat keuangannya, Masya Allah. Ini baru 2 yang nulis sehat. Yang lainnya rata-rata kurang sehat sama sakit parah ya rata-ratanya ya. Oke teman-teman, cukup ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman memiliki problematika nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, nomor 1 nggak ada problem sebenarnya ya. Nomor 1 itu nggak ada problem. Ya, hanya mungkin keuangannya sehat, income-nya cukup, tidak memiliki hutang. Nah, tapi kenapa kita tetap ingin melihat presentasi dari solusi bisnis ini? Karena sesehat apapun keuangan, bahkan banyak orang-orang yang kaya sekalipun, itu mereka tetap tidak menolak untuk bertambah lebih kaya dan bermanfaat bagi banyak orang. Tentunya begitu ya. Apalagi kalau yang keuangannya kurang sehat sama yang sakit parah. Tentunya itu sangat tepat sekali karena kita mau bicara tentang yang ini. Bagaimana solusi biar keuangannya itu jadi sehat. Keuangannya jadi nggak sakit-sakitan. Nah, ini solusinya mau dibahas. Nah, baik nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saya mau tanya nih, kira-kira nih impian-impiannya udah tercapai atau belum? Coba teman-teman, impian mana yang teman-teman belum tercapai? Coba, impian mana yang impiannya belum tercapai? Punya motor sport, misalnya punya impian punya motor sport udah tercapai belum? Umroh bersama keluarga atau haji gitu ya, udah tercapai belum? Pendidikan tinggi untuk anak-anaknya udah beres semua belum? Atau masih ada PR nih belum beres? Pesta pernikahan, kemudian mobil ya, mobil harganya 300 jutaan sampai setengah miliar mungkin gitu ya. Kemudian rumah yang harganya 1 miliar sampai 2 miliar minimal gitu ya. Atau jalan-jalan ke luar negeri. Mana nih impian yang belum tercapai, teman-teman? Coba saya baca dulu ya. Wah, ini jawabnya kok belum semua. Ini gimana? Jawabnya belum semua. Ya, saya doakan semoga teman-teman yang belum semua ini, yang jawabannya belum semua ini, saya doakan semoga dimudahkan usahanya, dimudahkan kerjaannya, sehingga impiannya yang belum semua ini sedikit demi sedikit mulai tercapai. Nah, semoga dalam 1-2 tahun ke depan semuanya tercapai impiannya ya. Semuanya tercapai minimal mirip-mirip sama yang ada di gambar ini. Kalau yang di luar dari gambar ini, ya nantilah ya. Tapi minimal mirip-mirip yang di gambar ini semuanya tercapai, saya doakan. Belum semua.
Wah, ini memuliakan orang tua, Masya Allah. Ini kalau memuliakan orang tua itu, gimana nih ceritanya memuliakan orang tua? Apakah dengan cara siap yang mulia begitu cukup, ya kan? Atau dengan cara ini emas 10 gram, 50 gram cukup? Atau cukup gimana maksudnya memuliakan orang tua? Nah ini teman-teman, kalau membuat sebuah impian itu harus spesifik biar bisa dinilai. Kalau impiannya tidak ada nilainya, maksudnya nilainya itu terlalu besar, memuliakan itu kan terlalu besar. Besar itu kayak kalau dirinci itu bingung gitu ya. Nah itu nggak bisa diwujudkan dengan jelas ya. Seandainya menyenangkan orang tua Pak, membahagiakan orang tua. Kalau misalnya saya jawab cukup ngelucu, orang tua bahagia gimana? Kalau orang tua bahagia cukup dengan kita melucu bagaimana? Tadi kan kita nggak perlu repot-repot juga ya, usaha, berangkat umroh juga nggak perlu juga ya kan? Karena cukup kita melucu juga orang tua udah bahagia gitu. Maka di sini spesifikasi bahagia ini teman-teman harus lebih spesifik ya. Rumah mewah semuanya belum. Oke teman-teman, bagi yang belum nih semuanya saya doakan semoga mudah tercapai ya. Nah teman-teman semuanya, kita sadari bahwa kalau kita mau mewujudkan impian itu butuh 1-2 miliar. Kalau menurut hitungan yang ada di gambar sini teman-teman ya. Kalau menurut hitungan di gambar ini, itu butuh 1-2 miliar ya teman-teman. Coba silakan dihitung sendiri. Setidaknya 1 miliar. Kalau yang pas-pasan mah 1 miliar ya. Nah kalau agak dilebihin dikit rumahnya lebih mahal jadinya 2 miliar gitu kan. Rumahnya 1 miliar, kemudian lain-lainnya 0,5 miliar ya kan. Ya itu udah bisa 1 miliar sampai 2 miliar yang kita butuhkan teman-teman. Nah ini kira-kira. Ini logisnya. Bagaimana caranya kalau kita pengen mewujudkan impian ini? Saya mau tanya. Teman-teman ada yang udah tercapai belum impiannya? Coba saya baca. Ini ada yang punya impian pengen banyak istri boleh? Wah Pak Jelly Bandung ini jawabnya pengen banyak istri. Padahal di gambar sini nggak ada loh Pak Jelly. Repot Pak Jelly ini ya. Yang udah tercapai apa Pak? Yang udah tercapai coba wujudkan impiannya yang belum, yang udah tercapai. Yang sudah tercapai. Coba yang udah tercapai tulis teman-teman. Yang udah tercapai. Coba yang udah tercapai ditulis. Yang udah tercapai mana? Kok belum semua? Yang udah tercapai. Coba ditulisnya yang udah tercapai. Uji Kuswara udah punya mobil, alhamdulillah. Apalagi umroh, ada yang udah tercapai nih umroh. Sudah sama suami, alhamdulillah. Umroh. Kok banyaknya belum aja ya? Padahal pertanyaannya yang udah tercapai yang mana? Masa beli motor kalau udah tercapai? Motor 3, nah udah tercapai tuh. Sabi, sana. Ya, coba motor baru 1. Yang udah tercapai hutang numpuk loh. Hutang numpuk bukan impian. Beli motor mobil keliling Eropa itu yang diimpikan, yang sudah tercapai. Ternyata susah banget ya pertanyaannya, yang impian Anda yang udah tercapai apa ya, susah banget ya. Nah ada sebagian teman-teman kita yang impiannya udah tercapai tapi banyak yang menggunakan jalan pintas teman-teman. Jalan pintas gimana Cap maksudnya? Ya ini jalan pintas, maksa dengan cara ambil kreditan karena nggak bisa beli cash. Jadi ya dia dengan cara membeli motor secara kreditan gitu ya. Beli motor kreditan, beli mobil kreditan, beli rumah kreditan. Kenapa kreditan? Karena kalau punya duit, kalaupun punya segitu-segitunya duit buat beli cash langsung habis. Nggak bisa buat usaha gitu kan. Mending buat nyicil, sisanya bisa buat usaha. Itu katanya begitu ya teman-teman ya. Makanya maksa dengan cara ambil kreditan. Nah, akhirnya apa? Banyak yang mengalami pusing dan nambah stres. Nah, siapa? Himon siapa ini suaranya? Oh, di sini suaranya. Oke, lanjut ya. Nah, oke.
Kebanyakan siapa yang merasakan pusing, stres gara-gara cicilan? Ada nggak di sini? Coba kita tes dulu. Supaya apa yang saya tulis ini menjadi satu fakta, bukan cuma teori gitu ya. Siapa yang merasakan pusing dan stres gara-gara cicilan? Ada nggak kira-kira orang yang pusing, stres gara-gara cicilan? Atau jangan-jangan baik-baik saja gitu, nggak ada masalah kok, Kat. Kita mah lancar gitu kan. Lancar, kehidupan lancar, kebutuhan lancar, kreditan lancar, semuanya lancar. Nah, coba ada ya, nih teman-teman, terbukti ya, ternyata ada teman-teman yang merasakan kreditan 400 juta. Mah, gede banget ini yang 400 juta. Ada yang lebih gede dari 400 juta. Kreditan Anda totalnya berapa? Mungkin kreditan motor mah nggak nyampe 400 juta kalau motor ya. Sudah macet 4 tahun, 360 juta, 2M saya. Aduh, deg-degan, 2M. Gede juga ya. Nggak pernah kredit tapi utang numpuk. Oh iya, stres juga ya Pak ya. Nggak kredit tapi utang numpuk. Sama ya, sama-sama pusing dan stres. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang situasinya pusing, stres gara-gara kreditan, tentu nggak mau dong seumur hidup, umur kita habis hanya untuk mikirin bayar utang dan bayar cicilan. Gitu ya. Nggak boleh dong hanya untuk bayar utang dan bayar cicilan. Nah, pasti nggak boleh. Kasih gelas aja. Ya. Ini mohon maaf nih karena online-nya di rumah jadi ada suara-suara iklan gitu ya teman-teman. Pasti nggak mau kan. Nah ini yang saya pikirkan teman-teman. Saya punya cicilan kurang lebih 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu itu sebelum saya beres dari bisnis PTBS itu, saya punya cicilan rumah itu nggak mahal rumah saya. Paling harganya kalau sekarang ya harga di daerah Bandung, di bukan pinggiran sih sebenarnya, daerah mepet kota Bandung ya, mepet sebenarnya sebelahnya itu kota, saya sebelahnya kota Pas gitu ya. Mepet kota Bandung di perumahan di tempat saya itu sudah 500.000.000 harganya. Sudah 500.000.000. Kalau saya bereskan itu waktunya 20 tahun cicilannya. Kira-kira pusing dan stres gak kira-kira? Berarti kalau misalnya saya habiskan 20 tahun ya, berarti seolah-olah kayak ngabisin umur gitu tuh kan, ngabisin umur 20 tahun. Nah, itulah menjadi penyesalan. Wah, jangan sampai ya, jangan sampai nanti menjadi penyesalan seumur hidup kita cuma ngabisin umur kita hanya untuk mikirin cicilan. Siapa yang merasakan pemikiran yang sama dengan saya? Ada nggak? Saya berpikir, waduh nggak boleh nih kayak begini, hidup kayak begini nggak boleh nih. Kalau bisa tahun ini saya beresin nih semuanya beres lunas, saya beres gitu. Banyak ya yang satu pemikiran. Nah, inilah teman-teman kenapa kita malam hari ini berkumpul dan belajar. Karena alhamdulillah yang dulunya harusnya 20 tahun lagi itu beres, ya paling baru kepotong 3 tahun bayarnya gitu ya. Masih 17 tahun lagi. Alhamdulillah mengerjakan usaha yang akan saya jelaskan ini hanya hitungan 2 tahun, itu sudah beres, tidak perlu nunggu 20 tahun. Dan setelah itu berjanji tidak akan mengulangi lagi, nggak akan nyicil-nyicil lagi, nggak akan riba-riba lagi, karena pengen hidup kita itu tenang, pengen hidup kita itu ya mengalami keberkahan. Kenapa? Karena kalau riba ini dalam agama itu kan dilarang, riba itu haram. Dalam Islam, di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah itu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahkan kalau dilanjutin tuh ayat berikutnya sampai 279 itu di Al-Baqarah, umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Jadi kalau kita nggak mau berhenti, kita itu kayak menantang perang Allah dan Rasulnya gitu. Kayak umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Jadi gimana kita bisa menang? Makanya banyak orang itu yang memiliki agama, mengerjakan katanya beragama tapi masih mengerjakan riba, justru kehidupannya malah makin susah teman-teman. Kelihatan awal-awal kelihatan manis, akhirnya menjadi pahit. Ada nggak teman-teman yang mengalami hal semacam itu? Nah, di sini kita belajar ya, karena banyak cerita dari sahabat-sahabat saya juga seperti itu. Banyak cerita lah untuk pelajaran kita. Jadi oleh karena itu teman-teman semuanya kita ingin terbebas dari yang namanya riba ini teman-teman ya. Dan ternyata di agama yang lain juga sama ya. Aktifkan mikrofon Pak. Pak Iwan Fauzi kasih tahu teman-teman, kasih tahu tuh Pak Iwan Fauzi. Masa saya disuruh ngaktifin mikrofon ya? Dari tadi udah dijawab sama teman-teman, udah ketahuan kalau suaranya terdengar tapi disuruh ngaktifin mikrofon ya.
Tolong teman-teman yang jelas suaranya, setiap ada yang nulis tidak jelas, Anda balas. Suaranya jelas kok di daerah saya gitu. Ya, biar jelas gitu maksudnya. Kecuali kalau semuanya nggak jelas, semuanya tulis tidak jelas. Nah, gitu. Jadi supaya teman-teman yang bilang nggak jelas itu jangan tidak menganggap bahwa seminarnya error ya, tapi nah gitu. Jadi jangan sampai nanti dia nganggap ini kok seminar nggak ada suaranya ya. Nanti kan dia percaya diri banget gitu ya. Oke, teman-teman, saya mengajak teman-teman ya bersama-sama untuk kita meninggalkan namanya riba ini. Meskipun kita mungkin juga pelaku riba, kita punya cicilan, kita punya utang belum beres, yuk kita berniat. Kita berniat teman-teman, kita berniat untuk terbebas dari namanya hutang dan riba. Setuju ya teman-teman ya? Yang setuju kita sama-sama pengen meninggalkan yang namanya perkara riba ini teman-teman, katakan saya setuju. Setuju meninggalkan riba ya. Setuju meninggalkan riba. Setuju hijrah dari riba ya teman-teman ya. Jadi meskipun masih punya utang, cicilan itu biasa karena memang ini problematika umum. Tidak berarti kita bilang setuju itu kita nggak punya utang, enggak gitu ya. Oke lanjut ya. Oke lanjut. Setuju, 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 setuju. Setuju, setuju. Oke, bagaimana caranya kalau kita pengen tanpa riba? Ini caranya teman-teman. Cara yang logis adalah yang dilakukan cara yang logis adalah yang pertama nabung. Cuma cara nabung ini begitu lama. Jadi kalau kita nabung cuma sejuta, 30 tahun baru 360 juta. Kalau nabungnya sejuta doang butuh 1 miliar itu butuh 1000 bulan. Lama banget gitu loh. Jadi kalau mau nabung dinaikin 5 juta pun masih 30 tahun baru 1,8 miliar. Jadi kalaupun orang pakai cara nabung ini nggak pakai riba, dia nabung gitu sabar. Cuma cara ini tuh kayak yang nggak bisa dikerjakan gitu karena gaji kita kan pas-pasan ya. Jadi kalau pakai cara nabung ini banyak orang itu secara teori bisa di atas kertas tapi secara fakta realitanya nggak bisa dikerjakan karena penghasilan kita masih pas-pasan. Makanya cara pertama ini kita tinggalkan. Nah, kita belajar cara kedua. Orang-orang kaya itu kalau mau punya sesuatu itu dia dengan cara dia membangun usaha atau bangun aset. Karena dengan dia punya usaha, dia punya aset, dia nanti bisa punya hasil puluhan juta per bulan, bahkan ratusan juta per bulan. Bahkan ada yang miliaran juga per bulan, tergantung usahanya apa, modalnya berapa. Nah, tapi usaha-usaha yang untungnya gede semacam ini modalnya ternyata besar. Oleh karena itu, cara yang kedua ini juga kita tinggalkan dulu karena banyak orang yang tidak mampu. Tapi bagi yang mampu, ya silahkan karena cara ini sudah dibuktikan oleh banyak orang dengan membangun usaha yang sifatnya aset ya seperti franchise, seperti properti, itu memang benar-benar menguntungkan gitu. Hanya saja modalnya sangat besar, nggak semua orang bisa. Maka cara pertama kita tinggal dulu, cara kedua kita juga tinggal dulu. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah cara yang ketiga, yaitu melalui bisnis PT Base. Kenapa Pak melalui bisnis PT Base? Karena melalui bisnis PT Base ini asetnya modalnya kecil. Jadi kalau kita mau usaha, pengen dapat miliaran, itu modalnya kecil banget. Modalnya kecil banget. Modalnya kecil banget ya, nggak ada resikonya. Jadi kalau yang pengen usaha modalnya kecil nggak ada resiko ya ini gitu. Tapi kalau Anda mau yang modalnya gede banyak resiko, jangan dikasih yang bunyi-bunyi dulu dong. Ya jadi teman-teman kalau misalnya yang mau resiko modalnya gede, teman-teman udah banyak contohnya ya, nggak perlu saya contohin. Teman-teman mungkin sebagian di sini berpengalaman. Coba sharingkan. Siapa yang pernah membuat usaha yang modalnya lumayan? Nah, modalnya lumayan dan hasilnya juga nggak bagus-bagus banget gitu. Artinya beresiko gitu. Ada nggak di sini yang berpengalaman? Coba teman-teman sharing. Udah berapa banyak uang yang dihabiskan untuk modal usaha? Ya berapa puluh juta atau berapa ratus juta untuk buat usaha apa dan hasilnya berapa miliar, gitu kan? Nah, coba teman-teman bisa tulis modal usaha berapa untuk usaha apa, hasilnya itu 1-2 tahun bisa miliaran nggak? Gitu loh. Ayo teman-teman sharing biar teman-teman yang lain bisa baca juga karena saya tidak mau apa yang saya ceritakan ke teori teman-teman. Saya pengen yang saya ceritakan tuh benar-benar pengalaman orang-orang yang memang dunia usaha, bukan orang-orang yang nggak ngerti usaha tapi berkomentar gitu loh. Ayo.
Ada modal lebih 60 juta hasil nggak ada habis. Bu Ella, modal apa 60 juta lebih hasilnya tapi nggak ada atau habis, Bu Ella? Modal usaha 30 juta tapi untung nggak sehat. Untung tapi masih nggak sehat. Masih gimana ya? Tapi untung nggak sehat. Untungnya nggak sehat maksudnya ya berarti minus sekali gitu ya. Kemudian saya 100 juta. Saya 100 juta. Mana tadi? Chicken sekarang bangkrut. Modal usaha chicken 100 juta. Modal usaha chicken modal 100 juta. Franchise ya itu ya. Franchise kecil-kecilan gitu ya. Mungkin ya. Chicken itu ya. Itu juga bisa bangkrut ya. Modalnya 100 juta. Berapa lama berjalan itu? Kemudian 150 juta hasil bulanan kata Bu C. 1,5 juta per bulan kontrakan. Itu pun modalnya 150 juta loh. Saya buat ikutan trading 50 juta amblas malah ikutan trading itu bukan, udah janganlah kalau yang trading jangan ya teman-teman ya. Modal sekitar 30 jutaan tapi resiko besar, betul ya. Artinya gini teman-teman, usaha itu ada untungnya, usaha apapun ada untungnya, modal. Tapi gini maksud saya adalah ya ternyata modalnya berapa, untungnya lebih kecil dari modal rata-rata gitu. Dan beresiko gitu ya, dan beresiko. Faktanya seperti itu. Saya pernah buka warung Mariati, warung makan, bangkrut boro-boro untung. Ini mirip-mirip sama orang tua saya, punya warung, tapi bukan warung makan ya. Warung jajanan gitu ya. Modal 100 juta tidak ada untung, hasil bangkrut. 70 juta habis aja usaha bangkrut. Nah ini nih, bukan saya senang ya, maksud saya senang pengakuan orang-orang yang memang di bidangnya gitu ya. Terus buat properti 500 juta untungnya masih di bawah. Oh, jadi modal bangun properti ya mungkin kontrakan gitu ya Bu ya. Mungkin kos-kosan atau kontrakan 500 juta. Tapi untungnya nggak bisa langsung balik modal juga gitu kan. Oke. Pernah ikut trading, hasil nol. Oke teman-teman, cukup ya. Terima kasih atas sharingnya. Oke, bagi teman-teman yang belum pernah usaha, itulah pengalaman orang-orang yang usaha, teman-teman. Itulah pengalaman orang-orang yang usaha. Nah, wah ini mantap nih, ada yang modal 5 juta, omset 22 juta 2 minggu. Jangan ngomong omset, kita bicara untung. Ya, kita bicara untung. Jadi kita bicara untungnya ya teman-teman. Karena semua usaha, saya bilang, semua usaha itu ada untungnya. Hanya untuk mendapatkan yang sampai miliaran dalam waktu singkat, atau ratusan juta sama miliar dalam waktu singkat, itu yang susah didapatkan. Ya, rata-rata diputar modalnya. Diputar tuh gini, modal dikeluarkan, dapat diputar lagi. Berarti modalnya kan berkali-kali diputar tuh. Nah, di PTBS teman-teman, modalnya itu satu kali tidak diputar-putar. Karena modalnya satu kali. Seperti apa bedanya nanti kita pelajari. Oke ya. Pak Adam, modal 2,6 juta dapat motor dan mobil. Nah, ini mah PTBS. Oke, kalau saya bahas nanti saya jelasin dulu ya caranya. Oke, teman-teman yang baru pertama kali ikut, saya jelaskan sebuah fakta bahwa PTBS ini usaha yang tadi diceritakan modalnya kecil, tapi kalau dikerjakan, bukan ditontonin ya. Jangan bilang ditontonin atau dipelototin. Dikerjakan usaha itu. Dikerjakan ya kita melakukan prinsip kerja. Ngapain Pak? Nanti saya jelaskan. Prinsip kerjanya pedagang itu ngapain? Ya promosi, ya presentasi, kan gitu judulnya, dagang gitu ya. Nah, itu dalam kurun waktu 3 tahun saja sudah lebih dari 3.000 orang yang bisa membeli mobil cash sendiri. Nah, lebih dari 3.000. Sekarang udah jalan 5 tahun. Ini cerita 3 tahun yang lalu, teman-teman. Yang udah dapat rumah 1 miliar udah lebih dari kalau sekarang udah lebih dari 200. Gitu ya. Nah, itu faktanya, Oleh karena itu, nah, kita mau belajar dari fakta atau dari mana gitu. Kalau saya mau belajar dari fakta orang yang jualan pakai modal gerobakan, fakta orang yang jualan yang pakai modal sewa ruko, fakta orang yang jualan pakai modal macam-macam gitu kan. Kita bandingkan dengan sama-sama usaha dengan modalnya berapa, untungnya berapa gitu. Sama-sama dikerjakan. Nah, inilah baru kita belajar bisnis secara fair. Jangan bilang bisnis tapi nggak dikerjakan. Itu namanya bukan bisnis. Itu Anda nggak punya mental bisnis. Saya pernah Pak ikut bisnis beginian tapi nggak dapat untung. Ya kalau ikut aja yang nggak dapat untung Pak. Orang sekolah aja kalau ikut doang nggak bisa pinter. Ikut daftar sekolah tapi nggak sekolah gitu ya.
Jadi jangan bilang ikut, mengerjakan. Mengerjakan berapa lama pertanyaan saya? Di bisnis ini, di dalam dunia bisnis, tolak ukur sukses itu setidaknya orang udah mengerjakan, setidaknya harusnya itu hitungannya adalah 3 tahun, 5 tahun. Itu tolak ukur bisnis. Kalau di bisnis PTBS ini memang kita sudah buat tolak ukur rata-rata di antara 2-3 tahun, itu rata-ratanya. Itu tolak ukur. Kalau 3 bulan itu namanya baru belajar bisnis. Baru belajar bisnis ya teman-teman ya. Oke. Oke, lanjut. Ini adalah bukti banyak sekali orang-orang yang udah berhasil ya. Saya kenal dengan semua orang-orang yang ada di sini. Saya kenal. Dan mereka ada yang sudah beli mobil, ada yang sudah bangun rumah 5 miliar, banyak lah ya teman-teman. Karena saya juga punya grup orang-orang ini ya. Nah, seperti apa usaha di PTBS? Bagi yang belum kenal PTBS, PTBS ini apa sih Pak? Kok bisa seperti itu ya? PTBS ini adalah sebuah perusahaan yang memasarkan produk. Jadi PTBS ini dagang teman-teman. Dia memasarkan produk. Tapi kok kenapa ya Pak bisa membagi keuntungan? Iya, karena PTBS membuka peluang orang jadi reseller dengan sistem syariah. Kantor pusatnya ada di Surapati Kor Bandung. Langsung bisa dikunjungi ya. Banyak program-program sosial yang sudah diberikan, termasuk yang berjalan sampai sekarang terus masih dibuka adalah pesantren tahfidz Quran ya untuk yatim, itu dibuka sampai sekarang masih membutuhkan. Kemudian legalitasnya udah jelas dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, udah tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia, dan sistem usahanya sudah jelas tersertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Dan juga perusahaannya memiliki penghargaan-penghargaan yang memang datang dari asosiasi dan juga dihadiri oleh Kementerian Perdagangan dalam penyerahan penghargaannya. Sebagai apa Pak? Sebagai perusahaan dengan omset produk terbesar, sebagai perusahaan perkembangan perusahaan terbaik, ya, kemudian perusahaan dengan reseller terbaik, dan maksudnya reseller terbanyak gitu ya, dan perusahaan terbaik di 2022. Nah, ini prestasi yang jelas-jelas diakui. Kemudian, nah kita sekarang mau langsung menjurus ke tema. Apa sih tujuan dari PTBS ini sih? Visinya seperti apa sih? BES ini tujuannya ingin membantu Anda, itu aja intinya. Anda kan butuh sebuah peluang. Kebanyakan memiliki utang tadi, punya cicilan dan segala macam. Kalau Anda nggak mendapatkan sebuah peluang usaha yang bagus, yang bisa melunasi utang, ya kita nggak akan terbebas dari hutang, gitu kan? Kita mungkin dapat penghasilan tapi nggak bisa lunasin utang. Kita mungkin dapat penghasilan tapi utangnya tetap numpuk, gitu kan? Nah, di sini bagaimana caranya kita punya penghasilan, utang beres, impian tercapai, gitu ya. Kemudian produk-produknya apa aja sih Pak yang dipasarkan di PTB? Saya nggak akan jelaskan detailnya ya, tapi saya akan tunjukkan saja karena ada sesi khusus produk knowledge untuk produk. Ya. Halo, selamat datang. Ini ada yang baru pada datang nih. Nah, produknya ada produk aditif bahan bakar, ada ini baru pada ada tamu datang ya teman-teman. Silakan masih. Assalamualaikum. Ini saya baru lihat ya. Iya, habis liburan. Habis liburan ya. Oke, ada suplemen kesehatan teman-teman. Nanti bisa ditanyakan sama pengundangnya ya. Kalau yang saya minum tiap hari, jujur ya, Hasbro, Bimax, ini saya tiap hari ngantep ya. Kemudian ada produk-produk yang lain. Apa nih? Wah, suplemen untuk diet juga ada. Kemudian ada produk untuk kebutuhan pria. Ada mulai yang diminum, mulai dari yang disemprot, mulai yang dioles-oles. Oh, lengkap pokoknya. Di sini lengkap semua produknya ya. Nih. Kemudian ada produk apa lagi, Pak? Ada produk perawatan. Iya, skincare. Lengkap. Skincare-nya mulai dari peeling, cleansing, day cream, night cream, day serum, night serum, ya kan? Kemudian essence, kemudian ada sampo, kemudian ada sabun, kemudian ada masker tidur, sleeping mask atau red jelly di situ, kemudian ada lipstick atau tepatnya lip matte, lip gloss, kemudian macam-macam lah, lengkap dan semuanya kualitasnya terbaik ya. Kemudian ada lagi produk, nah ini produk pertanian yang lagi ramai di tahun 2021, 2022.
Ini rame-ramenya produk pertanian kemarin, 2021, 2022. Sampai sekarang 2023 ya. Tapi rame-ramenya banget tuh di tahun 2022 tuh. Lagi wah bener-bener rame sampai sekarang. Itu produk pertanian, omset bahkan kalau dari semua produk base omset terbesar itu dari pertanian. Jadi silahkan nanti yang suka sama dunia pertanian perkebunan nanti bisa melirik produk pertanian ini ya. Dan terbaru ini ada produk parfum. Nah, parfum teman-teman lengkap. Parfum dengan wangi-wangi yang paling enak itu dikumpulin di sini. Lavananya Secret. Saya udah buktikan, saya sudah beli varian-varian parfum yang lagi trending di dunia per TikTok itu saya beli. Ternyata jujur ini dari saya pribadi, tapi ya ini dari saya pribadi. Dari yang saya beli-beli di dunia per TikTokan itu yang katanya viral itu, setelah saya cek, menurut saya pribadi ya, wanginya kalah sama wanginya Lavanaya Secret. Nah, karena kualitasnya memang beda sih. Ini memang kualitas premium ya, jadi beda banget lah. Nanti teman-teman buktikan sendiri lengkap wangi-wanginya, dan wangi-wanginya ini sudah dipilih yang terbaik. Wah, padahal di sampelnya itu udah banyak banget sampelnya wangi, dipilihin satu persatu sama tim itu dipilihin satu persatu sampai ketemu wangi-wangi yang paling banyak dipilih gitu ya. Paling banyak dipilih itu dipilihin. Makanya kalau teman-teman belum ngetes langsung nggak akan tahu sih. Kalau ini kan harus dites langsung ya. Makanya nanti teman-teman yang udah jadi reseller, Anda harus coba ya, yang Anda coba terus Anda beli salah satu beberapa gitu, supaya teman-teman yang belum tahu juga jadi bisa tahu gitu, jadi bisa nyobain gitu ya. Kalau aku punya beberapa varian, meskipun aku nggak suka keseluruhan ya, cuma suka paling tiga item yang aku suka gitu. Kalau yang manis yang ini, yang agak bau cewek itu yang ini, yang bau cowok yang begini gitu kan, itu aku pilih paling 3. Kalau sisanya itu variatif, cuma ini adalah hasil dari pilihan yang dari sekian banyak udah dikumpulin sampai suara terbanyak lah, pilihan parfum yang wanginya paling disukai itu ada di sini semuanya. Nah, silakan nanti ya. Parfumnya bisa dibawa sholat, bisa. Parfum itu bisa dibawa sholat, nggak ada parfum nggak bisa dibawa sholat ya. Parfum bisa dibawa sholat. Nanti dibahas kalau tentang masalah tentang parfum bisa dibawa sholat atau tidak, nanti dibahas ya di lain kesempatan. Dan ada produk terbaru yang lagi promosi, yaitu Power Pot dan Power Juice, yang mana tujuan dari produk ini adalah supaya orang bisa berhenti merokok. Ini buat para perokok tentunya yang punya niat berhenti merokok untuk mendapatkan sensasi yang lebih menarik tapi lebih hemat ya. Saya tidak berani bilang lebih sehat ya, tapi lebih hemat, tapi lebih hematnya sekian kali lipat ya. Mungkin bisa dihitung 4-5 kali lipat lebih hemat dibanding para perokok asli yang menggunakan rokok bakar. Nah, kalau menurut pengujian Anda pelajari sendiri. Tapi yang pasti ini adalah sensasinya luar biasa. Banyak yang sudah testimoni, bahkan begitu nyoba produk ini, dia membandingkan dengan yang di luar, rasanya ternyata beda juga. Buat rokok yang udah make, dia biasa 3 bungkus sehari, berhenti sekaligus setelah merasakan produk yang ada di sini. Itu salah satu ya, tapi ini kan testimoni singkat. Nanti kalau lebih detailnya, teman-teman harus pelajari lebih detail, merasakan langsung dari orang-orang yang sudah make, atau Anda langsung coba aja order ya. Kemudian ada lagi produk apa? Banyaklah produknya ya. Nah, mana yang Anda inginkan? Saya mau tanya nih, ini kesimpulan sebelum ke bisnis. Bisnis tinggal 15 menit lagi lah. Mana yang Anda inginkan? Anda pengen manfaat produk atau pengen peluang keuntungan penghasilannya? Pengen manfaatnya atau pengen peluang keuntungannya? Mau pilih yang mana? Coba teman-teman. Yang pengen manfaatnya aja Anda tulis saja. Saya pengen manfaatnya aja Pak, saya pengen beli, saya mau pakai aja. Saya nggak mau dagang, saya nggak mau usaha, saya nggak butuh penghasilan. Yang pengen duitnya aja, saya mau bisnis aja Pak. Produknya menurut saya pasarnya udah luas, saya pengen penghasilannya, yang penting mah produk mah pasti ada pasarnya. Nah, atau ada yang pengen dua-duanya. Wah, mantep nih dua-duanya ya. Peluang penghasilan, ada peluang usaha, ada keduanya dong. Wah, rata-rata keduanya ya. Nggak ada itu yang beli produknya doang, ada nih. Muhammad Daniel pot. Wah, pengen suka potnya aja Pak, silakan tinggal dibeli ya Pak ya. Bisnis. Dua-duanya, kebanyakan yang jawab dua-duanya ya. Iyalah, kan kita seminar bisnis ya, jadi pengen dua-duanya.
Tapi gimana Pak kalau saya bergabung tapi saya pengen jadi konsumen aja, boleh kok. Di sini itu nggak dipaksa. Anda nggak dipaksa harus dagangan, Anda nggak dipaksa harus begini. Enggak, di sini tuh bebas. Anda bergabung, Anda pakai sendiri gitu, selesai gitu. Santai aja teman-teman. Jadi di sini itu bisnis yang simple, cuma banyak orang yang nggak paham itu, jadi dianya itu karena belum ngerti gitu ya. Jadi pikirannya kok aneh-aneh begitu. Kok bisa ya dapat mobil, kok bisa ya dapat rumah? Ya karena dia belum paham, pikirannya ya ke situ aja. Padahal bisnis ini sederhana sekali. Sederhana sekali ya. Oke, langsung ke bisnisnya ya. Kesimpulannya begini, PT BES tidak hanya menjual produk, kurang P ya. PT BES tidak hanya menjual produk, tapi memberikan peluang usaha. Ya seperti keinginan teman-teman, pengen dua-duanya gitu ya. Jadi produknya juga pengen, peluangnya juga pengen. Nah, bagi yang mau teman-teman, PT BES menyiapkan proyek kemitraan yang kita sebut sebagai open reseller tadi ya. Proyek kemitraan open reseller. Kalau Anda mau mengerjakan sistem bisnisnya, mau mempelajari dan mengerjakannya, teman-teman nanti berpotensi mendapatkan keuntungan 1,67 miliar ya dalam waktu 1 sampai 3 tahun berdasarkan bukti yang sudah pernah ada. Nah, berdasarkan bukti yang sudah pernah ada. Ingat nih teman-teman ya. Ini sudah terbukti, bukan diteorikan, tapi sudah terbukti. Oke, kita akan pelajari bagaimana teknisnya. Langsung mulai, kita udah. Nah, reseller yang sukses sudah banyak banget nih teman-teman. Bukti reseller yang berhasil sudah banyak banget dari berbagai macam latar belakang ya. Beli produknya biaya pengirimannya mahal nggak ya? Kalau biaya pengiriman itu relatif ya teman-teman. Pengiriman itu teman-teman bisa cek sendiri kok, pakai aplikasi aja cek sendiri dari Bandung ke daerah mana. Cek aja sendiri biaya pengiriman per kilonya berapa. Kan produk kita itu sebenarnya nggak berat. Yang kelihatan berat itu cuma pupuk tadi ya, yang pakai dus itu berat. Tapi kalau yang lain nggak berat. Rata-rata itu satu paket paling cuma berapa kilo? 1 sampai 2 ya. Cuma rata-rata cuma 1 sampai 2 kilo rata-rata. Rata-rata 1 sampai 2 kilo. Tapi kalau yang kecil-kecil tadi cuma nggak nyampe 1 kilo juga. Kayak pot itu yang nggak nyampe 1 kilo, hitungannya 1 kilo maksud saya. Nggak akan lebih dari 1 kilo kalau pot. Gitu ya. Jadi rata-rata 1 sampai 2 kilo. Kecuali produk pupuk yang untuk perkebunan itu memang satu paketnya lumayan. Satu paket bisa 13 kilo. Pakainya kargo teman-teman. Kalau yang mau murah pakainya kargo, bukan yang bukan pakai kurir tapi kargo. Kalau kargo itu ada harga yang lebih ringan ya. Oke, saya akan langsung lanjutkan. Oke, mau lanjut. Itu ada yang cerita tuh. Kemarin saya paket 3 kilo kena biaya sekian. Ya tergantung daerahnya ya. Lanjut ya, kita mau bicara modal. Sabar dulu. Kita mau bicara modal. Pak, perbedaannya apa ya reseller base dengan pemasaran yang di luar sana? Kan ada juga konsep pemasaran di luar kayak orang dagangan sampo, orang dagangan motor, orang dagangan rokok, orang dagangan minuman, orang dagangan makanan, orang dagangan macam-macam lah yang ada di Alfamart, Indomart misalnya, atau yang ada di warung gitu kan. Itu perbedaannya apa ya? Perbedaannya begini teman-teman. Jumlah distributor kalau di bisnis konvensional dibatasi, makanya teman-teman nggak bisa kayak aku pengen kaya nih dari bisnis itu nggak bisa, semua orang itu nggak dapat peluang. Jadi peluangnya terbatas karena dibatasi jumlah setiap kota distributor. Karena yang bisa kaya itu cuma distributor besar yang bisa kaya. Tapi kalau di PT BES sistemnya reseller langsung, jadi nggak ada batasan, semua orang tanpa batasan daerah itu bisa. Makanya di sini peluangnya ya nggak ada batas peluang gitu. Maksudnya peluangnya itu gede banget. Kemudian dari sisi keuntungan, bisnis di luar sana itu mengeluarkan budget besar untuk biaya iklan buat TV, baliho, endorse artis, media dan lain-lain ya. Itu dikeluarkan budget teman-teman. Makanya artis kan bisa kaya, gitu kan. Yang punya TV bisa kaya karena memang biaya iklan-iklan dari produk itu mahal. Pertanyaannya, BES ini kan nggak pakai sistem iklan seperti konvensional. Dia nggak ngiklan ke TV, dia nggak ngendorse ke artis, nggak ngendorse kemana-mana. Jadi biaya-biaya iklan yang besar tuh bisa lebih hemat gitu ya, sehingga bisa dibagikan kepada teman-teman. Nah, karena konsepnya reseller langsung, tidak ngiklan lewat media televisi. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa kalau bisnis
ini bagus nggak ada iklannya. Ya Anda nggak paham, ini konsep bukan pakai biaya, bukan konsep konvensional. Kalau kita konsep konvensional, iklan ke TV, PTBS nggak akan bagi-bagi keuntungan seperti yang teman-teman lihat lah, gitu. Karena keuntungannya akan dikasih ke TV dong. Tapi karena PTBS mementingkan masyarakat yang butuh peluang, makanya PTBS ini konsepnya reseller langsung namanya ya. Kemudian alur distribusinya tidak panjang seperti bisnis di luar sana, mulai dari pabrik, distributor utama, distributor daerah, grosir, eceran, konsumen panjang. Tapi di PTBS langsung PTBS reseller selesai. Makanya keuntungan yang dibagi itu jadi bisa banyak gitu, karena memang memutus banyak rantai. Tidak ngiklan juga gitu ya. Kemudian kalau di bisnis konvensional kebanyakan orang cuma berpeluang menjadi konsumen, ya, cuma berpeluang menjadi konsumen. Tapi kalau di PTBS semuanya bisa jadi konsumen dan juga bisa jadi reseller sekaligus, bintang iklan sekaligus. Makanya bisa kebagian kuenya itu gede gitu. Nah itu kira-kira ya. Bisa dipahami teman-teman ya? Bisa nggak memahami penjelasan saya tadi? Bisa memahami nggak penjelasan saya? Paham Cap? Bisa Cap? Oke, pada bilang paham, paham bisa. Oke, lanjut ya. Sekarang langsung ke inti. Nah, terus gimana kalau saya pengen gabung jadi reseller? Sekarang pertanyaan saya nih. Kan teman-teman tadi memilih pengen dapat bagian untung. Kalau namanya dapat bagian untung, berarti teman-teman harus jadi reseller. Siapa yang mau belajar menjadi reseller? Saya bilang, saya tidak bilang bergabung sekarang, enggak. Saya bilang siapa yang mau belajar menjadi reseller? Coba. Karena kalau mau belajar menjadi reseller, ya teman-teman nggak kebagian untung gitu loh. Jadi saya nggak buat apa saya ngomongin untung gitu. Jadi ngomongin untung itu buat orang-orang yang memang mau aja. Jadi kalau misalnya orang di luar sana yang nonton-nonton nggak mau gitu ya, misalnya di luar sana itu pada nggak mau, yang ngapain? Nggak apa-apa kan, mereka nggak harus mau semua. Masa semua orang harus mau? Aneh juga gitu ya. Jadi namanya peluang itu bagi yang membutuhkan. Misalnya, aduh Pak, saya butuh penghasilan tambahan nih. Kalau emang di sini bisa memberikan saya penghasilan bisa sampai 1 miliar setahun gitu ya. Saya punya utang semoga bisa lunas. Nah ini nih orang-orang yang butuh peluang. Kalau memang ini bisa mewujudkan impian saya, nanti bisa umuran orang tua tahun depan, saya akan perjuangkan usaha ini. Nah ini nih orang-orang yang butuh peluang. Tapi kalau yang nggak butuh, nonton aja deh. Gitu. Jadi memang peluang itu buat yang butuh. Wah ya udah banyak yang jawab nih. Saya mau Pak. Oke, banyak yang mau belajar ya. Oke. Bagaimana caranya? Nah ini kita kan tadi sudah presentasi dengan sistem apa ya? Dua arah ya teman-teman, meskipun lewat chatting. Di sini tidak harus buka toko, nggak harus buka toko tempat barang, nggak harus. Cukup belajar satu paket nih caranya. Anda kalau mau jadi reseller, bahkan yang berpenghasilan tadi saya bilang bisa ratusan juta sampai miliaran itu, Bapak Ibu, nggak harus buka toko. Dan nggak ada yang buka toko. Saya nggak buka toko, teman-teman saya nggak buka toko. Kita nggak punya toko, teman-teman. Kita hanya belanja paket, satu paket untuk diri kita sendiri di awal. Udah. Itu konsepnya. Ya. Iklan boleh dari mana aja, mau dari ads, mau dari media apapun, iklan bebas. Iklan itu kan bebas, masing-masing gitu ya. Jadi Anda itu nggak harus nyetok barang, Anda nggak harus buka toko, makanya modalnya murah. Loh kok bisa Pak? Gimana cara dagangannya? Ini kan kita bicara dari modal terkecil. Seandainya Anda punya modal lebih besar, Anda nanti bisa boleh-boleh aja kalau Anda mau nyetok gitu beberapa paket silakan. Cuma teman-teman, saya kan bercerita fakta. Teman-teman saya bisa untung miliaran itu bukan buka toko, tapi benar-benar beli satu paket, modal satu paket itu dia melakukan promosi dengan berbagai macam cara, langsung maupun online gitu. Karena sistemnya di sini kalau Anda udah menjadi reseller, Anda bisa menggunakan sistem dropshipper. Oh, dropship ya. Dropship itu Anda dapat pesanannya langsung datang dari kantor pusat. Nggak perlu di-drop dari Anda, itu nggak perlu. Anda melakukan pesanan melalui sistem. Nanti kalau Anda sudah terdaftar, Anda memiliki ID, Anda bisa melakukan pesanan melalui sistem, barangnya langsung dikirim ke alamat orang yang beli. Itu namanya sistem dropship.
Jadi Anda itu nggak perlu nyiapin penampungan dan sebagainya, kayak itu nggak perlu. Mau kemana? Kemana? Lewat. Bilang ke Bapak diambilin. Oke ya. Jadi cukup belajar satu paket teman-teman caranya. Cukup satu paket aja. Nah, berapa coba? Berapa ini? Kalau bisa produk pengiriman jangan lama untuk keluar negeri. Kalau pengiriman itu tergantung kurir. Jadi itu kan teknis ya. Kan kita nggak bisa nyuruh kurir jangan lama. Misalnya Anda pakai apa? Ada pengiriman pakai apa? Kan kurir ada banyak tuh. Lion Parcel misalnya. Atau pakai JNE, JNT, Pos. Ya, kalau mengenai pengiriman lama dan tidak itu urusannya di kurir tersebut sebenarnya. bukan di PTBS gitu ya. Itu kan PTBS ada beli sekarang produknya dipaket jadi kirim gitu. Ya kan? Oleh perwakilan mentor Anda yang ada di Bandung mungkin gitu kan. Makanya nanti teknisnya ada. Cuma kalau mengenai lama sampai dan sebagainya itu urusan kurir. Makanya di sini teman-teman urusan itu saya kira semuanya paham lah. Kurir itu memang beda-beda. Anda tinggal memilih kurir yang terpercaya ya. Nah, Anda cukup beli satu paket. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Paket produknya boleh milih apa aja. Boleh satu jenis, boleh beda jenis. Misalnya, Pak, saya mau pot semua, boleh? Boleh. Satu paket itu 14, boleh satu paket pot, boleh. Pot sama power pot sama power juice kali ya. Isi dan potnya gitu kan. Boleh. Beda-beda jenis isi juga boleh. Jadi itu bisa pilih teman-teman. Makanya kita itu nggak ada orang yang namanya, oh saya bisnis ini ditipu. Lah, Anda itu belanja produk, Anda milih sendiri, Anda milih jenisnya sendiri, Anda pilih pupuk rencananya buat pertanian Anda. Nggak ada orang yang ditipu di sini. Semuanya belanja menurut pilihannya. Nggak ada. Jadi kalau ada orang cerita ditipu, saya mau tanya, Anda ditawarinnya bagaimana sih? Sama siapa yang nawarin? Kok bisa-bisanya ditipu? Misalnya ya, ini misalnya gitu ya. Jadi udah jelas kita belanja satu paket, bisa kita pakai sendiri, boleh dijual lagi, boleh dipromosikan. Kan gitu ya. Kalau saya petani, saya beli pupuk, saya pakai ke tanaman saya, selesai. Selesai gitu aja. Satu paket untuk diri sendiri aja. Ya. PTBS tidak nyuruh Anda jualan. Ingat, PTBS itu gini, Anda beli, Anda nggak wajib jual. Katanya dagang, Pak. Kan dagang yang mau dagang. Yang nggak mau dagang mas siapa? Siapa yang nyuruh jual? Anda beli untuk Anda pakai kalau Anda nggak mau dagang. Anda nggak mau promosi, nggak usah promosi. PTBS nggak nyuruh promosi. Tapi aku mau dapat untung, Pak. Nah, kalau mau dapat untung, promosi. Jadi di sini teman-teman harus jelas itu. Anda itu mau jadi pemakai atau Anda mau bisnis. Tapi caranya sama aja. Anda cukup belanja paket. Kenapa? Karena kalau Anda belanja paket, langsung dapat potongan di awal. Sehingga Anda cukup bayarnya 2,6 juta. Makanya enakan belanja paket. Dijamin belanja eceran. Karena kalau belanja eceran, nggak bisa langsung ke PTBS. Belanja eceran berarti Anda belanjanya ke reseller terdekat. Atau ke teman Anda. Nah, kalau Anda daftar ke PTBS, ngasih data, formulir, melalui sponsor, itu berarti Anda itu langsung ke PTBS mendaftarkan diri, tapi dibantuin sama teman Anda. Tapi kalau belanjanya eceran, berarti Anda belinya ke teman Anda tuh. Nah, paham ya di sini ya? Minimal pemesanan paket berapa rupiah? Ini sudah ada di layar ya, jelas ya. Jadi 3,6 juta karena belanjanya paket langsung di awal didiskon. Otomatis belanjanya cuma 2,6 juta. Udah, itu aja di awal Anda sudah resmi menjadi reseller. Saya baca komennya Pak Aris. Yang merasa ditipu itu terlalu mengharapkan income, tapi nggak mau menjalankan bisnis, dikira bisnis nanam saham kali cap. Oh, benar juga sih. Mungkin dikira bisnis nanam saham. Bukan, PTBS bukan nanam saham, ini dagang. Ya, ini dagang, tapi dapat keuntungan atau dapat profit dari Anda promosi. Gitu ya. Oke, sampai sini lanjut. Kalau lanjut saya lanjut. Kalau masih ada pertanyaan saya tungguin ya. Mana air panas saya tadi ya?
Lanjut, oke, lanjut ya. Ini harus paham nih teman-teman, karena saya presentasi solo, nggak ada temennya nih. Bukan Bu Halimah, bukan 2,6 juta Bu Halimah, ini kayaknya nggak membaca slide presentasi dengan benar ya. Udah jelas tertulis nilainya 3,6 juta ya, diskon 1 juta jadi 2,6 juta. Nah, jelas ya. Kan diminta isi data KTP, aman nggak nih KTP kita? Aman lah. Kalau namanya gini loh, Anda itu mendaftarkan diri resmi bisnis, ya pasti menggunakan data NIK, itulah gunanya data. Anda bikin akun aja media sosial, akun media sosial ya, Anda menggunakan data-data pribadi. Kalau ada verifikasi data itu pakai foto KTP loh. Ada di media sosial kalau mau verifikasi data itu pakai data KTP. Kalau verifikasi data sama, Anda bikin rekening ke bank pakai data. Anda ikut bisnis nggak pakai data. Pertanyaan saya, Anda ini orang beneran atau palsu? Gunanya tanda pengenal itu untuk mengetahui Anda orang beneran atau palsu. Itulah gunanya tanda pengenal. Jadi namanya KTP itu digunakan di berbagai macam hal. Ya, KTP itu digunakan pasti di berbagai macam hal. Isi paketnya apa aja? Isinya bebas sesuai pilihan. Tadi kan produknya ada banyak tuh. Anda bisa milih sendiri. Mau nanya beli sekali terus kesananya gimana? Kesananya nggak gimana-gimana Pak. Kesananya tinggal Anda kerjakan sistemnya begini. Pertanyaan saya sederhana, Anda ini mau jadi pemakai, atau Anda ini mau jadi pebisnis? Yang jelas PTBS mengarahkan Anda menjadi pemakai di awal, makanya Anda belanja satu paket. Itu yang jelas. Setelah itu terserah Anda mau beli lagi, pakai lagi, atau Anda mau dagang, berarti Anda itu dagang gitu kan. Nah, di sini ada beberapa paket ya, Anda bisa baca. Dicoba dibaca dulu paketnya. 1371531, satu paket, 3 paket, 7 paket, 15 paket, 31 paket. Ini tingkatan paket belanja. Jadi Anda bisa memilih modal yang lebih besar. Bedanya apa? Bedanya potensi keuntungannya nanti lebih besar. Oke, sekarang saya lanjut dulu. Modal itu nggak ada kenaikan, tapi boleh naik sendiri, namanya upgrade. Paham ya? Pak Bu Farika, jadi modal itu nggak ada kenaikan, modal ya segitu. Kalau ada mau upgrade ya ada upgrade-nya, ada keuntungan tambahannya bagi yang upgrade gitu loh. Nanti ada lanjutan itu pembahasannya. Tapi saya akan bicara dari yang basic dulu lah, biar ada agak bingung. Dari yang ngomong 2,6 juta gitu ya. Mohon maaf nih kalau ada orang kaya yang punya duitnya lebih dari 2,6 juta, gak usah tersinggung. Saya akan bahas dari yang terkecil biar gampang jelasinnya ya. Manfaatnya yang jelas, Anda udah dapat produk, Anda dapat diskon, dan Anda dapat peluang usaha. Ini yang jelas Anda dapatkan di awal. Kalau Anda mau dapat keuntungan, maka prinsip kerja yang PTBS ajarkan, pakai produk yang sudah Anda beli, pakai sendiri maksudnya. Terus ceritakanlah manfaatnya. Anda cerita dong manfaatnya setelah Anda merasakan manfaat produk tersebut. Anda ceritakan dong peluang usaha yang bisa didapatkan. Kalau ada orang bertanya, pengen tahu, Anda ajak dia untuk mengikuti presentasi supaya dia mengerti. Itu aja. PCA, pakai cerita aja. Jadi Anda tinggal mengajak orang untuk bisa membeli paket produk di PTBS. Belinya satu paket, bukan eceran. Kalau eceran, belinya ke Anda. Kalau satu paket, belinya berarti nanti melalui formulir di PTBS. Bergabung kalau satu paket. Nah, Anda cukup mengajak orang untuk membeli satu paket. Intinya begitu ya. Oke, kalau ada yang belanja satu paket gimana Coach? Kalau ada yang belanja satu paket, Anda dapat 16% atau 400.000. Kalau ada yang beli 3 paket, Anda dapat 400 kali 3, 1,2 juta. Kalau ada yang belanja 7 paket, ya Anda langsung dapat 2,8 juta. Kalau ada yang belanja 15 paket, Anda dapat 6 juta. Kalau ada yang belanja 31 paket, Anda dapat 12.400.000. Sampai sini paham? Coba. Sampai sini paham ya? Lanjut ya. Betul Pak Amridin, setelah Anda bergabung Anda dapat aplikasi karena tadi kan Anda mendapatkan ID. Itu artinya Anda mendapatkan aplikasi atau virtual office. Lanjut ya. Oke, keuntungan kedua.
Keuntungan kedua adalah keuntungan yang didapat dari perkembangan grup. Anda tadi udah punya grup yang bergabung. Ya, tadi kan ada 1, 3, 7, 15, 31 paket-paket yang Anda beli. Ya, dari orang-orang yang Anda tawarkan. Nanti akan terjadi 2 grup tuh secara sistem komputerisasi. Ada grup A, ada grup B, atau grup kanan sama grup kiri gitu ya. Setiap terjadi perkembangan di 2 grup, Anda ditambah lagi 100.000. Kalau terjadi 3 poin pasang di grup itu, Anda dapat 300.000. Sampai maksimal sehari itu 1,2 juta. Jadi per hari potensi yang bisa Anda dapatkan dari modal 2,6 juta sekali tadi, Anda bisa potensinya itu sampai 1,2 juta per hari. Kalau sebulan bisa 36 juta sebulan. Tuh. Makanya kalau dikerjakan ya untung banget, nggak ada yang rugi ya. Karena ya modalnya cuma sekali gitu. Untungnya ya terus selama dikerjakan. Nah, terus gimana caranya itu? Kok tadi kok bisa punya motor, punya mobil, rumah, dan sebagainya? Karena setiap paket itu dihitung poin. Setiap terjadi poin, 200 pasang poin, otomatis teman-teman akan dikasih margin 20 juta. Atau senilai motor cash harga 20 juta. Kalau 600 pasang poin, teman-teman naik Star Ambassador, dapat marginnya 150 juta. Atau mobil seharga 150 juta. Kalau 3.000 pasang poin, teman-teman dapat 500 juta atau mobil seharga 500 juta. Kalau 5.000 pasang poin dapat 1 miliar. Nah, teman-teman, kabar baiknya ada promo. Kenapa kan ada beberapa teman-teman kok cepat banget ya Pak? Itu kan 200, 600, 3.000, 5.000 kan lumayan. Sebenarnya lumayan, tapi itu nggak terlalu sulit juga. Karena poin-poin ini tuh poin grup, bukan poin pribadi. Dan masih ada promo tahun ini yang awalnya 200 dikasih promo percepatan boleh diambil di 100 pasang. 100, 300, 1.500, 3.000 sudah bisa mendapatkan promo percepatan menjadi ambasador di PT BES itu teman-teman ya. Makanya banyak sekali tuh yang cepat sukses gitu ya. Nah, gimana tuh gambaran mengerjakannya? Gampang kok. Kami mengerjakan bersama tim teman-teman. Sebenarnya kita nggak perlu ngajak banyak orang. Cukup mengajak 2. Contoh gini, saya ngajak 2 orang, 1 kanan, 1 kiri. 1 kanan, 1 kiri saya masing-masing ngajak 2 orang. 2 orang itu masing-masing ngajak 2 jadi 4. 4 orang itu masing-masing ngajak 2 jadi 8. 8 orang masing-masing ngajak 2 jadi 16. 1 tahun berjalan itu udah tembus tuh 1,67 miliar. Nggak kerasa dari grup. Padahal dari grup. Padahal kalau dihitung pribadi mah cuma ngajak 2 poin atau 2 paket doang gitu. Tapi karena ini bisnisnya bisnis grup, ya mau nggak mau kan jalan sesuai grup. Mau nggak mau, nggak bisa ditolak gitu. Perusahaan udah bikin sistem otomatis gitu. Jadi 1 tahun kalau udah tembus 1,67 M, teman-teman bayangin, itu kan kayak gaji 139 juta sebulan hitungannya. Kalau tembusnya 2 tahun, berarti kayak gaji 69 juta sebulan. Kalau tembusnya 3 tahun, seperti gaji 46 juta sebulan. Makanya kalau misalnya ada orang yang sukses dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya memang nyata, ya faktanya semacam ini teman-teman. Faktanya udah teman-teman lihat, videonya ada, orang-orangnya ada. Teman-teman mau ketemu, datang aja ke pertemuan, datang aja ke seminar, datang aja ke kantor. Teman-teman ketemu kok sama mereka, gitu ya. Minta dikenalin aja sama yang undang Anda. Jadi kalau teman-teman emang benar-benar pengen membuktikan, ya buktikan aja gitu. Jadi karena bisnis ini orang-orangnya nyata kok, bukan settingan, bukan iklan gitu ya, tapi benar-benar orangnya ada. Teman-teman kalau datang ke kantor pusat tiap hari itu teman-teman bisa ketemu orang yang beda-beda dari foto-foto tadi yang saya kasih tahu gitu. Gitu. Teman-teman juga bahkan bisa kok ketemu sama mereka di berbagai daerah di Indonesia. Tinggal datang aja ke seminarnya. Gitu ya. Intinya gini teman-teman, saya mau tanya, teman-teman benar-benar mau sukses enggak? Mau umroh enggak? Mau beli mobil cash enggak? Mau rumah yang lebih bagus enggak? Kalau mau perjuangan bisnis ini modalnya 2,6 juta. 2,6 juta bisa dapat miliaran teman-teman. 2,6 juta kalau aku usaha bikin etalase itu harga etalasenya doang. 2,6 juta harga etalase, isinya mungkin bisa gorengan, bisa segala macam, bisa nasi. Tapi modal etalasenya aja udah lebih dari 2 juta teman-teman. Apalagi modal gerobak. Gerobak itu lebih dari 3 juta modalnya. Coba bayangkan teman-teman. Dan nggak bisa dapat miliaran. Di bisnis ini jelas produknya, jelas perusahaannya, jelas bisnisnya, hasilnya pun jelas. Yang penting mau dikerjakan, mau melakukan promosi, mau melakukan namanya membangun network, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau melakukan hal ini, teman-teman akan di training. Nanti akan ada trainingnya. Ada training namanya how to start, bagaimana cara memulai. Ada training net, bagaimana cara menawarkan dengan benar. Ada training product knowledge.
ada online, ada offline. Semua trainingnya ada, teman-teman tinggal ikuti. Teman-teman mau penjelasan tentang produk skincare, di YouTube PT Best tadi pagi dijelaskan, itu 1 jam tentang skincare. Kemarin dijelaskan tentang power pot, kemarin dijelaskan tentang pupuk. Senin lalu lagi dijelaskan tentang, jadi semua produk itu dijelaskan semuanya melalui tim konsultan setiap hari Senin ada di YouTube Best Corporation. Bisa dipelajari live-nya. Kalau mau pelajari produk, semuanya ada trainingnya. Jadi kalau teman-teman yang mau sukses itu udah ada pembimbingnya, sudah ada mentoringnya. Pesan saya bagi Anda yang baru pertama kali ikut seminar malam hari ini, jangan langsung percaya. Tapi teman-teman, ya jangan langsung percaya. Maksudnya apa? Jangan percaya gitu aja. Tapi teman-teman, siapkanlah pertanyaan yang teman-teman belum paham. Siapkan pertanyaan yang teman-teman belum paham. Untuk setidaknya 3 pertanyaan kepada pengundangnya teman-teman dan timnya. Teman-teman di sini pasti ada yang ngundang. Ada sponsor yang ngundang, ada timnya, ada grupnya. Teman-teman siapkan minimal 3 pertanyaan. Kalau pertanyaannya terjawab dengan sesuai, ya udah teman-teman bergabung. Teman-teman mantep bergabung. Teman-teman belum paham, ikutin seminar lagi sampai paham. Bertanya sampai paham, lalu kalau udah paham bergabung. Caranya begitu. Jadi jangan menjadi orang itu yang tidak punya keputusan. Gimana Pak? Tidak punya keputusan. Bertanya tapi tidak jelas bergabungnya. Bertanya doang tapi nggak bergabung. Atau nggak paham tapi nggak mau bertanya. Kan nggak jelas. Lebih baik gini, kalau ini bisa buat teman-teman sukses, teman-teman bertanya deh sampai paham. Lagian yang jawab juga mau kok ditanya. Gitu ya teman-teman ya. Teman-teman bertanya sampai paham, udah paham bergabung. Karena ini adalah solusi teman-teman untuk berhasil. Serius teman-teman. Di masa pandemi kemarin, teman-teman saya di masa pandemi bisa beli mobil cash, rumah cash. Yang lain pada pusing, dia malah beli mobil cash sama rumah cash. Di PT Best, teman-teman. Makanya sayang banget kalau teman-teman tidak pelajari bisnis ini. Malam hari ini, saya cuma memberikan pemahaman dasar presentasi awal. Saya yakin teman-teman nggak paham 100%. Tapi saya berdoa, semoga teman-teman bisa memahami sebagian dari penjelasan saya. Karena kalau teman-teman paham, teman-teman bisa menjalankan usaha ini, teman-teman sukses, saya juga senang. Utang teman-teman bisa lunas, saya juga senang. Teman-teman bisa beli mobil cash, saya juga senang. Teman-teman bisa umrah bareng keluarga, saya senang. Alhamdulillah, itu sudah kami dapatkan. Ya umroh bareng keluarga, ya keluarga besar, bareng orang tua, mertua, ya kan, itu udah kami kerjakan, teman-teman. Alhamdulillah gratis. Wasilah dari penghasilan dari usaha ini. Kemudian bisa jalan-jalan ke luar negeri, Asia, Eropa. Bisa punya rumah cash minimal 0,5 miliar. Bahkan ada yang dapat lebih dari 5 miliar gitu kan. Mobil cash, semuanya bisa didapatkan. Berapa lama Pak? Rata-rata 2 tahun, 3 tahun. Rata-rata sih 2 tahun. Yang cepat-cepat itu rata-rata 2 tahun. 1 tahun kalau cuma dapat mobil doang, 6 bulan. Maksudnya terwujud rumah, mobil, umroh. Semuanya itu tadi rata-rata 2 tahun gitu. Kalau cuma mobil itu hanya bulan, jangan salah paham. Kalau cuma mobil doang Pak, kalau cuma mobil doang mah ada yang 3 bulan, 6 bulan, ada yang ya di rata-rata di bawah 1 tahun kalau cuma mobil. Tapi kalau misalnya sampai punya rumah, sampai umroh, mobil dan segala macam punya semua tadi, itu rata-rata di 2 tahun, 3 tahun. Gitu ya. Itu aja dari saya. Teman-teman yang bisa saya presentasikan, yang bisa saya bantu jelaskan buat Anda. Saya berdoa semoga teman-teman yang memiliki permasalahan bisa terselesaikan dengan wasilah usaha ini. Teman-teman, kalau mau teman-teman belajar lagi dari mentoring saya, teman-teman bisa ikut besok malam. Tapi bagi yang udah bergabung, besok ada training ya. Selasa malam ada training khusus yang udah bergabung. Selasa malam. Yang belum bergabung nggak boleh ikut ya. Ada training khususnya nanti. Nah, teman-teman nanti bisa mengikuti seminar-seminar saya bersama tim support system lainnya juga setiap Senin malam, kemudian Rabu dan Kamis ya. Senin malam, Rabu dan Kamis untuk seminar, kalau trainingnya Selasa. Ya, kalau trainingnya Selasa. Dan itu kami adakan untuk membantu Anda semuanya. Bagi yang sekali pertemuan belum paham, nanti ikut seminar lagi Rabu. Rabu belum paham, ikut seminar lagi hari Kamis. Pembicaranya berbeda, ya. Pembicaraan nanti tim-tim saya, ya. Nanti teman-teman kalau ada yang belum paham dari presentasi ini, teman-teman bisa tanya ke sponsornya. Siapa Pak sponsor itu? Sponsornya adalah orang yang memperkenalkan usaha ini kepada teman-teman dan masuk ke Zoom ini melalui sponsornya. Ya, jadi jangan nanti ke saya, enggak. Nanti teman-teman nanti bertanyanya ke sponsornya, detailnya ya. Saya hanya membuka gambaran besar, tapi detail-detail itu nanti silakan teman-teman tanyakan kepada
sponsornya. Itu aja dari saya. Karena di rumah saya lagi ada tamu, mohon maaf, saya sebenarnya masih mau lanjut lagi 15 menit lagi gitu ya. Maka saya akhiri buru-buru karena masih ada tamu di rumah. Tadi memang kita lagi ada acara. Terima kasih atas pertemuan malam hari ini. Terima kasih kebersamaannya semuanya. Saya doakan ya Allah, semoga saudara-saudara saya yang memiliki masalah dimudahkan urusannya ya Allah. Ya amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.